Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Apen Piadevo. Pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas tentang peluang teman-teman di P3K Guru tahun 2022. Nah, seperti yang udah kita ketahui, jadi di tahun ini eh, Permenpan itu udah keluar ya, yang artinya ada 2 kategori di tahun ini untuk jadi P3K Guru. Yang pertama jalur prioritas, yang kedua jalur umum. Nah, untuk yang prioritas sendiri kan kita udah tahu ada 3 kategori ya, ada prioritas 1, 2, dan 3. Nah, untuk prioritas itu nanti teman-teman bisa cek di status masing-masing teman-teman. Nah, misalkan teman-teman udah ikut di tahap 1, tahap 2 lolos, nanti tinggal pilih aja nilai terbaiknya. Kalaupun belum, berarti teman-teman masuk ke K2 atau eh, honorer di sekolah negeri itu udah berapa tahun. Nah, nanti teman-teman bisa analisis sendiri status teman-teman di P3 Guru tahun 2022 nanti. Nah, tapi pada kesempatan kali ini aku pengen ngebahas tentang kemungkinan-kemungkinan ya. Kemungkinan-kemungkinan teman-teman ini bisa lolos atau enggak, atau ya spekulasi sendiri. Walaupun pada akhirnya nanti ya tergantung nasib kita sendiri ya. Jadi siapa tahu Allah memang ngasih takdir kita harus jadi P3K Guru tahun 2022 ya, amin ya. Oke, jadi gini caranya. Pertama-tama teman-teman bisa bisa cek dulu formasinya ya. Formasinya. Nah, tapi di tahun 2022 ini diprediksi bakal banyak banget, walaupun untuk sementara ini baru diajuin 343.631. Ini pun gabungan dari sisa tahap 1 dan tahap 2 ya. Nah, jadi sisa terus digabung sama pengusulan ya. Pengusulan di tahun ini yang udah masuk di Pemda ini 131.239 ya. Ribu formasi. 131.000 ya. 239 formasi terus ditambah dengan sisa formasi tahun 2021, jadi jumlahnya 343.631. Oke, gede kelihatannya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di proyeksi ini ya, di proyeksi pemerintah ini 758.018. Nah, artinya setiap formasi di pemerintah daerah itu gede ya, walaupun masih terkendala dengan pengajuan pemerintah daerah yang menganalisis hitungan budget. Nah, tapi itu urusan mereka ya, kita nggak usah mikirin. Yang penting kita berdoa, kita dapat formasi. Nah, kemudian gimana sih cara ngitungnya? Yang pertama, kita analisis kebutuhannya. Nah, ini udah keluar perkiraan ya. Walaupun pada kenyataannya di tahun 2021 pun demikian nih. Aku kasih contoh di provinsi aku dulu ya. Ini provinsi Lampung ya. Aku coba cari Lampung. Nanti teman-teman bisa prakteknya di provinsi atau kabupaten masing-masing. Nih ya, kebutuhan di tahun 2021 itu 5.393 dengan proyeksi kebutuhan anggaran itu sekian. Tapi kenyataannya formasi yang didapat itu 277. Nah, di tahun ini, di tahun 2022 ini ditargetin 6.982. Mungkin ditambah sisa ini ya, ditambah sisa dari ini jadi totalnya sekian dengan keperluan biaya sekitar sekian. Nah, sekitar 73 sekian ya. Nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke. Ini termasuk banyak ya untuk sekolah di provinsi. Sekolah di provinsi itu kan SMA, SMK ya. Oke, termasuk banyak. Jadi teman-teman yang udah lulus PPG boleh-boleh berharap. Tapi kita lebih ke di sudut pandang yang lebih sempit lagi. Jadi teman-teman nih misalkan guru PAI. Nah, kira-kira guru PAI itu di setiap sekolah SMA itu perlu berapa? Paling banyak 2, 3 ya.
nggak nyampe sampai 5 ataupun 10. Nah, artinya kita juga harus menghitung berapa sih sekolah SMA yang ada di Provinsi Lampung. Nah, untuk mengecek itu kita ke webnya ya, Depodikesmen. Nah, terus kita cari data sekolah ya, data sekolah. Sini ya, progress data ya. Progress data, kita cari SMA. SMA, sebentar ya. SMA ini tingkatan ya, tingkatan. Aku mau cari Provinsi Lampung. Nah, di Provinsi Lampung ini ada 15 kabupaten. Aku coba cek di Kabupaten Lampung Tengah. Di Lampung Tengah ini ada 28 kecamatan. Coba kita cek satu kecamatan ada berapa SMA. 28. Nah, ada dua. Yang satunya swasta. Kalau kita hitung ya, kalau kita hitung rata-rata di setiap kecamatan itu 28, berarti kita udah tahu di Kecamatan Anak Ratu Aji ini sekitar 28. Itu pun kalau membutuhkan semua. Kalau kita kalihin 28 kali 15, 28 ya, ini buat yang Anak Ratu Aji ya, Kecamatan Anak Ratu Aji di kabupaten. Kalau kita hitung ada 28 sekolah ini di kabupaten, kemudian kita balik lagi ke itu tadi Kabupaten Lampung Tengah ya, misalkan 28. Lampung Timur ada 20, udah 48 misal. 48. Lampung Utara Lampung Utara ada sekitar 23. Oke, kita ambil rata-rata 20 aja ya. 20. 20 kali 15. 20 kali 15 sekitar 300 ya. 300. 300 guru PAI. Kalau semua SMA itu butuh. Catatan ya, kalau semua SMA itu butuh. Kalau kita ambil sekitar ya 25% lah. Sekitar misalkan 100 guru aja, itu udah banyak ya. 100 guru. Nah, kita coba cek lagi di data yang udah lolos kemarin. Misalkan aku ambil guru PAI ya. Misalkan nah 43 ya. Kalau hitungannya 100 guru yang dibutuhin 43, oke lah masuk ya guru PAI. Walaupun kemudian tempatnya juga di masing-masing kecamatan dan kabupaten ya. Enggak mesti di tempat Bapak Ibu ngabdi. Itu contoh gambaran pertama ya. Terus yang kedua, 100 itu pun angka yang terlalu gede kalau dibagi dengan ini ya, dengan jumlah perkiraan ini. Karena ini 6.000 ya. Jadi kemungkinan guru PAI paling sekitar 50-an lah. Tapi masih aman ya, kira satu. Belum lagi ya, Bapak Ibu, belum lagi di sekolah-sekolah ini tuh ada guru-guru induk. Nah, artinya kemungkinan Bapak Ibu lolos di seleksi P3K tahun 2022 itu pun bukan berdasarkan lulus PG ya,
Jadi Bapak Ibu yang lulus PG belum tentu juga lulus di P3K tahun 2022. Nah, tapi apapun itu ya, Bapak Ibu, jadi aku sih berharapnya Bapak Ibu udah lolos, itu bisa ditempatin sesuai, tapi juga harus realistis, karena nggak mungkin guru PAI itu mengisi, misalkan ada guru PAI 3 atau 4, sedangkan rombelnya cuma satu, itu juga nggak mungkin ya. Atau misalkan guru PAI suruh ngajar mapel lain. Kalaupun ia boleh, berarti Bapak Ibu tidak bisa untuk merasakan tunjangan sertifikasi karena nantinya tidak linear dengan mapel yang Bapak Ibu ajar. Berarti pada kesimpulannya Bapak Ibu juga harus memilih alternatif-alternatif lain. Kalaupun nanti ada rekomendasi untuk sekolah A, B, C gitu ya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Siapa tahu jadi kesempatan ya. Misalkan Bapak Ibu tinggal di Kabupaten Tanggamus, kemudian ada rekomendasi untuk di Kabupaten Kanan. Ya, itu pilihan ya. Jadi pilihan, dan kalau pengen alternatif lolos di P3K tahun 2022. Syukur-syukur Bapak Ibu memang di tempat di daerah yang agak terpencil dan guru mapel di situ cuma Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu udah lolos tapi kemarin memang nggak ada formasi, jadi bersyukur karena tahun 2022 ini Bapak Ibu tinggal pemberkasan. Oke, mungkin itu informasi dari aku untuk menghitung kira-kira berapa kebutuhan ASN P3K tahun 2022 ya, guru tahun 2022. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang perlu ditanya-tanyakan seputar tentang pendidikan, pemberkasan, ataupun data-data kependidikan bisa ditanyakan di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Oh iya, jangan lupa di subscribe teman-teman, jadi biar aku makin berkembang dan makin bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.